Tapi kenapa mereka itu kalau turun ke lapangan gak maksimal gitu loh. Kayak cuman datang aja ngeliatin ngebubarin udah kelar. Waduh, ini berat juga. Gue nyebat dulu ya. Silakan. Halo pals, Two Wheelers News. Kali ini seperti biasa kita akan membahas soal isu-isu otomotif khususnya di roda 2. Nah, di samping gue ini ada bro. Siapa bro namanya? Arif, Ed. Bro Arif, Siap. salam kenal ya bro ya. Siap, Nah, salam kenal. katanya bro ini terkenal banget ya di dunia balap-balap liar gitu. Bener gak sih? Isu banget ini. Isu banget ya? Oke, halo semuanya. Gue dari perwakilan dari Teknotuner lah bisa dibilang. Oke. Teknotuner tuh bergerak di bidang otomotif roda 2 khususnya balap. Balap drag race lurusan drag aja. race. Tapi pernah nggak sih setiap kali lo drag itu kayak ada pernah viral di sosial media gitu? Pernah kalau di jalan raya atau kalau di Sentul pun partai big match gede nih misalkan. Oke. Tapi di jalan raya pernah? Justru kita semua ini lahir dari jalan raya. Dari jalan balap liar raya. jalan raya. Oke. Nah ini contoh yang nggak bener nih ya. Nah, itu contoh nggak bener. Di jalan raya nih, Bunsar, Gunung Sahari. Itu serius tuh motor-motor yang lain di stopin dulu. Iya, itulah ke dampak buruknya sebenarnya. Jadi kayak penguasa jalanan. Tapi kalau dari kacamata si pelaku balap liar sebenarnya di stop itu supaya nggak ada insiden kecelakaan bener, gitu. bener. Kita tuh juga sebenarnya malu gitu kayak nyetopin orang di jalan, tapi karena kita emang nggak punya tempatnya gitu buat nyalurin hobi set. Jadi emang permintaan kita tuh dibikinin lah sirkuit kayak di Thailand. Di Thailand tuh awalnya sama kayak kita sen, kayak di video-video tadi gitu, orang trek-trekan di jalan, tapi akhirnya pemerintahnya tuh melek gitu. Dia kerja sama, ada yang sama swasta, Iya. sama kayak BUMN-nya bikinin sirkuit di tiap tempat gitu, kayak di Jakarta Barat satu, Jakarta Selatan satu. Ya berarti itu jatuhnya udah resmi lah ya. Resmi, Gitu. kalau udah ada resmi. tempat iya. Jadi lebih gampang, lebih enak Iya. gitu. Woi, itu apaan sih kampung tuh? Sebenarnya sih kayak ini bukan balap liar ya. Apa? Oh, ada polisi, Bro. Oh, bubar. Bubar. Tapi kadang serunya balap liar kayak gini, Sen. Jadi ada polisi bubar, balik lagi nanti. Iya. Jadi kuat-kuatannya biasanya. Polisi itu biasanya memantau kan, biasanya mereka tuh ngelihat di sosial media, wah ini balapan nih di daerah mana nih, balap liar nih gini gitu. Tapi kenapa mereka itu kalau kayak buat turun ke lapangan gak maksimal gitu loh. Kayak cuman datang aja ngeliatin ngebubarin udah kelar. Waduh, ini bahas polisi berat juga. Gue nyebat dulu ya. Silakan. Sebenarnya polisi kerjanya udah bener kok. Biasanya tuh kalau udah rame banget di medsos, berarti dia ada atensi dari atasan, pasti mereka langsung menuju ke tempat gitu, lokasi. Mereka emang ngejaga juga sih kalau gue selama ini. Bandelnya anak-anak liaran ini kan dari ratusan orang yang ada di situ, mereka ada polisi jalan, pindah sirkuit lagi, Sen. Bisa kemana-mana, ada bisa ke Pramuka lagi. Ganti Jadi tempat lagi ganti gitu. tempat ya lagi. kan? Susah kan ngendalin ratusan orang kayak gitu. Ini Antasari ya? Nah, ini Ini lu berapa orang? Ini kita sekali bertigaan nih. Itu speednya berapa? 100 berapa sih? Itu speedo motor ini kan Yamaha R25 mentok di 199. Sebenarnya lebih. Gila. Ya karena gue awal main motor SMP gitu, NSR emang suka trek-trekan di Gatsu. Berarti emang lo dari kecil udah Hobi motor gitu iya, ya? dan motor sport gitu gue suka aja. Nah bro, kenapa nih para pelaku balap liar justru makin berani nih memamerkan aksinya di sosial media gitu menurut lu? Sebenarnya bukan makin berani sih, Sen. Lebih kayak ke cuek aja dia. Karena mungkin ya kalau para pelaku balap liar ini yang sering di jalanan, mereka tuh nggak ada tempat lagi buat menyalurkan hobinya. Kalau gue mungkin kan hitungannya udah ada tim gede gitu ya, ada owner-owner yang lumayan duitnya, kita kan bisa selalu kesentul gitu. Jadi kita tuh kalau di jalan raya udah jarang banget. Hitungannya mungkin setahun sekali. Karena mepet misalkan nih mau balap drag Thailand gue nih Desember ini mau ke Sentul, waktunya harus nunggu Senin. Nah sementara gue mau berangkat flightnya misalkan Sabtu atau Minggu, ya udah running engine mesinnya di jalanan dulu deh cobain. Karena terpaksa aja sih, karena nggak ada tempat kita. Ini Aerox Versus Vario ya. Di balap drag juga ada ternyata nih pengen pakai. Drag ini versi Matic. Versi Matic-nya gitu kan. Tapi lebih kalau Matic tuh kelas bracket sih biasanya namanya. Kalau kelas bracket namanya.
Kalau gua disuruh pilih sih gua itu lebih suka Aerox sih sebenarnya. Lo Aerox? Iya Aerox. Kalau gua karena lo Aerox, gua Vario deh. Oh berarti kita adu ya. Adu. Betul ya. Lu pilih Aerox kenapa? Nggak tahu gue bodinya aja sih suka. Oh lo lebih suka bodinya, lebih sporty, gitu. lebih sport. Sporty aja walaupun udah rame banget yang make gitu. Iya. Gue suka aja gitu. Bener sih. Ya kan? Vario emang dia nggak sporty, tapi dia kalau Honda tuh lebih dikenal konsepnya lifetime. Jadi dia lebih lama konsep desainnya. Matic banget kan kalau Vario. Iya. Keunggulannya Vario, bro, bagasi ininya depannya luas. Kalau lu yang biasa bawa barang-barang, galon aqua atau apapun bisa taruh tengah. Ya ngapain gue masukin galon aqua, buset. Yang gue suka dari Aerox tuh Soka 2. Oh. Gitu. Jadi kayak kelihatan sporty banget gitu sih. Tapi sebenarnya nggak juga sih, bro. Nah, Karena di sistem motorsport justru monoshock itu kan motorsport makanya monoshock semua. Lain halnya dulu King shocknya 2. Karena emang nggak terlalu sporty gitu. Pernah ngedruk pakai Matic nggak sih? Nah itu gue nggak pernah. Oh belum pernah lo? Gue nggak terlalu paham soal Matic sebenarnya. Tapi gue pernah bawa dua-duanya ini. Dan menurut gue plus minus juga di bawahnya. Nyaman Vario kalau gue bawa. Tapi Aerox untuk direbah-rebahin buat dibawa kayak balap gitu lebih enak. Oh dibikin JJ bos. JJ tapi lampu-lampu JJ bilet itu kayak sinematik kayak begini. Oh gitu. oke. JJ namanya. Point of view ketika lo diberi 2 pilihan yang sulit. Asik. Lo kira apa kanan? Vario dong, konsisten. Lo bilang aja kan mau ngajakin gua balapan. Yoi dong. Lo belum tahu aja gua siapa. Bobot sih kalah gue nih. Kalau di drag tuh pengaruh banget bobot. Makanya namanya mesin tuh balap tuh ada power to weight ratio. Jadi horsepower dibagi sama bobot weight. Gue mau nanya nih, faktor utama yang membuat pengguna memilih Aerox timbang Vario. Kalau menurut gue pribadi sih gagahnya. Kalau gua. Iya. Kalau gua. Nah, kalau dari point of view lo gimana? Berarti ini kan 2 brand gede ya, Honda sama Yamaha ya. Keunggulan Yamaha tuh selain lu tadi gagah, Yamaha tuh spare partnya murah-murah banget, bro. Itu yang gue suka sebenarnya dari Yamaha, makanya tadi motor balap gue Yamaha R25. Tapi kalau Honda, emang spare partnya lebih mahal dan susah kadang-kadang inden. Pengalaman gue pakai dulu NSR, Honda tuh lebih kuat partnya. Emang pasti lebih mahal dari bloknya misalkan pistonnya gitu. Ya gue waktu itu pakai Kawasaki Ninja juga lebih sering cepet jebol Ninja daripada NSR gitu, bro. Honda tuh lebih beli kualitas lah dan lebih mahal emang. Menurut lo nih ya, banyak yang suka Aerox apa Vario? Aerox sih. Yamaha Aerox tuh lebih gampang dimodif bahasanya mereka tuh. Kalau anak-anak Matic. Paket bore up kitnya banyak, gitu-gitu loh, bro. Kalau Honda tuh lebih susah dan lebih mahal biasanya. Kalau ngomongin soal bahan bakar nih, Aerox sama Vario tuh, menurut lo soal kepemilikannya tuh bisa jangka panjang apa enggak sih? Harusnya bisa sih, sebenarnya itu tergantung perawatannya sih kalau gue bilang motor. Tergantung perawatan. Iya, lu rawat. Dan sebenarnya ini orang-orang kayak gue penyuka kecepatan, mesinnya sih lebih gampang rusak. Udah otomatis tuh, bro. Iya. Orang kalau yang udah bore up, ganti ini, wah, itu udah pasti lebih cepat rusak sebenarnya. Ngomong soal bore up ya? Oh iya. Iya kan? Nyambung nih kita nih. Nyambung nih. Ada aja yang dirubah, bearingnya, dinamonya. Iya, beat deng. Iya beat itu, makanya kecil tadi, 54,5. 130. 130 wih kenceng loh. Kenceng juga. Buat beat, iya, beat biasanya cepet 105, 110 udah kenceng banget itu. Beat itu kalau misalnya 100 aja udah goyang-goyang tau, stabil. Kecil soalnya emang. Kalau nggak buat balap, buat nge-truck nih. Jadi kalau dari video ini, kirian lebih buat ke akselerasi, bore up lebih buat ke top speed, bro. Iya, kalau gua pribadi pun nge-bore up, misalnya untuk touring gua nggak mau. Jangan. Resiko, bro. Resikonya kita nggak ada yang tahu gitu kan. Gua penganut yang lebih ke bore up sih, karena itu lebih nyata kalau di dyno tuh naikin HP udah pasti lebih nyata gitu, udah dibanding main kirian. Nah tapi ini dia main kirian seperti porting polish juga. Karena menurut gua kalau porting polish berarti di 4 Matic tuh head kan di porting polish, itu gue setuju juga, bagus juga itu. Tapi kalau gue lebih bisa milih, lebih suka bore up, porting polish, ganti ECU sama knalpot. Itu mah jadi banyak ya, kebanyakan ya. Semuanya tuh mah. Awal mau modif tuh mungkin kalau Matic lebih ke situ daripada main kirian. Apakah bore up benar-benar memberikan peningkatan tenaga? Terus apa untuk konsumsi bensin? Terus itu apakah menurut lo bisa potensi overheat? Udah pasti.
Pasti. Panas lebih panas, bensin lebih boros, tapi peningkatan tenaga pasti ada. Karena kalau lu udah bore up, harus ada peralatan lenong lain yang diganti nih. Tuh. Ya kan, Iya, radiatornya lah iya. digedein, pakai oil coolant apa segala macem lah. Supaya mesinnya lebih adem gitu bro. Itu Yamaha R25 gua bore up. Oh gitu. Dari 250 jadi 320 cc. Tapi aman karena gue ganti radiator juga yang big volume banget gitu yang gede. Ganti oli harus lebih sering. Kalau lo rawat bisa kok jangka panjang. Buktinya di R25 gue tadi itu. Awet bro, gue sampai 7 tahun gue pakai balap, pakai San Mori, pakai kebut-kebutan di jalan. Jadi patokan gue tuh selalu kalau dipakai balap aja disentul RPM tinggi terus aman, ya apalagi di jalanan gitu bro. Jadi gue pakai harian pun aman. Itu gue bilang tadi, lo mau bore up boleh, tapi harus ada yang lain yang disesuaiin gitu supaya lebih aman. Oke. Nah, tapi kalau menurut lo kalau untuk daily ya, lebih enak untuk kayak fokus ke kirian kah atau Kirian aja menurut gue sih. Oh, Kalau emang lo motor buat daily sih. daripada lo bore up gitu untuk Iya. harian. Karena kirian nambah akselerasi lebih enak pasti kan buat macet-macet, buka gas gitu. Kalau Dan misalnya- nggak rawan panas juga. Kalau misalnya bore up kan bro, Jakarta tahu sendiri Iya. kan macet kan. Karena gue kan bukan pemakai motor daily use gitu. Gue jarang-jarang kalau San Mori doang atau apa doang gitu. Jadi lebih suka yang lebih bertenaga aja bro. Kalau kita ngomongin soal kirian sama bore up itu, menurut lo dampak untuk kayak garansi di pabrikan itu gimana ya? Harusnya kayaknya udah hilang deh. Kalau dari hilang. bore up pasti. Oke. Iya, sama kayak begitu pun mobil juga sama sih. Setahu gue kalau udah remap ECU apa segala macam garansi pasti hilang bro. Nah bro, kita ngomongin soal motor-motor baru nih, apalagi di tahun 2025 gini kan. Oke. Nah, menurut lo untuk tahun 2025 ini motor yang pantas buat dibeli itu motor apa? Coba kita lihat video dulu berarti ya. Sambil gue cepat boleh ya? Boleh, lo mau nyebut silahkan. Oh, Stylon ya? Oke, Stylon. Honda ABS. Stylo 160. Di culture-in bagus tau? Culture apa sih di culture-in? Culture tuh maksudnya tuh dibikin kayak gimana ya? Gue tau bahasa culture dulu kan anak-anak sepeda gitu kan culture, Iya. culture. Ya, lu kalau ngeliat anak-anak sepeda culture gimana? Mau sepedanya diapain? Rapih lah gitu. Nah, ini lebih kayak culture itu lebih culture. Jelasinnya bingung. Iya, jelasinnya bingung gue. Dulu sempet rame nih ya bro. NMAX Turbo emang beneran ada turbonya? Nggak ada sebenarnya bro. Gimmick nama doang ternyata. Gue juga kaget turbo beneran. Tapi gue nungguin T-Max sih bro. Jauh lah kelasnya, mahal banget T-Max bro. T-Max kan sempet udah masuk juga bro, yang T-Max 500 itu. Oh gitu? Iya, nggak terlalu laku karena mahal sih. Waduh, Waduh, ini dia ini nih. dia. Ini yang paling fenomenal sini. Kalau bahasa gue tau nggak apa? Apa? Satria Fu. Keluaran barunya nih bro. Iya, tapi mereka berani ngeluarin ya? Emang kenapa lu ngomong gitu? Hah? Di zaman 2025 nih udah jarang nggak sih peminat motor? Batangan kayak gini gitu ya, ayam jago gitu. Karena apa menurut lu? Zamannya udah beda sih menurut gue. Zamannya udah beda. Zamannya gitu. Pada waktu itu sih 2005-2010 terkenal tuh ya. Jadi di komunitasnya dulu Jakarta Satria Club JSC nongkrong di Barito. Dari mulai era 2 tak sampai Satria FU atau Satria apa tadi Suzuki Rider Thailandnya rame bro. Perkumpulannya kalau di Barito tuh Jumat malam. Jadi komunitasnya waktu itu peminatnya rame juga. Nah, tapi di keluaran baru ini emang agak nyeleneh desainnya kayak robot kan depannya. Iya. Netizen pun juga udah pada tahu lah ya kayak malah pada nggak suka kan reaksinya malah. Jadi maksudnya ngapain ngeluarin itu di 2025 ini gitu. Tapi kadang ya bro, desain yang aneh-aneh banget begitu ntar begitu 5 tahun ke atas gitu, 10 tahun ke atas jadi unik gitu tuh motor biasanya. Kalau di Indonesia kayaknya menurut gue Tetap aneh. Tetep 10 aneh. tahun ke depan tuh tetap aneh. Tapi kalau ngomongin soal yang zaman dulu, maksudnya model yang dulu, gue masih setuju. 10 tahun ke depan pun model yang lama lebih bagus. Iya, pasti. lebih bagus. Iya. Kalau disuruh pilih 3 motor tadi, lo pilih yang mana? Gue Stylo. Stylo. Pasti sebenarnya Stylo Pilihan dia juga. sih. Stylo menurut gue layak dibeli. Desainnya juga keren kan, jangka panjang. Jadi boleh lah itu dilirik. Nah, kalau misalkan kayak spesifikasi mesin, menurut lo untuk keselamatan, kenyamanan gitu. Kita ngomongin soal motor zaman sekarang itu gimana? Menurut gue, mungkin emang fiturnya setahu gue sih NMAX Turbo paling canggih bro. Dia kalau di mobil tuh kayak udah ada voice command apa segala macam. Nah di speedonya si NMAX Turbo itu
canggih katanya bro, Oke, banyak iya sih. fiturnya gitu. Iya. Tapi lu pernah gak sih bro pakai motor yang kayak tahun-tahun baru yang lo pinjem punya temen lo apa gimana gitu? Pinjem mah iya, Matic itu yang tadi gue bilang gue coba-cobain gitu. Oke. Pas lu coba itu menurut lo pas lu pakai performance-nya kayak gimana? Maksudnya kalau kita ngebandingin berarti sama Matic zaman dulu kayak Mio gitu ya. Jauh lebih enak lah Matic sekarang bro. Lebih kenceng, lebih irit, lebih nyaman. Para pabrikan ini ya mereka berinovasi dengan benar lah. Thank you banget udah sharing-sharing soal motor, soal pengalaman lu, soal lu sebagai anak drag gitu kan. Aja. Tapi dragnya kan benar gitu kan. Bener. Ikutan lah Thank- ke Sentul. Boleh. Kalau Sentul tuh cuman ada hari Senin doang namanya Sera bro. Oke, jadi tiap Senin boleh lah ya gue. Boleh. Oke Pas, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel YouTube Black Experience.